kebenaran firman Tuhan. Kami pagi ini datang ke rumah Tuhan dengan satu kerinduan untuk mendengar suara Tuhan. Jangan biarkan kedatangan kami pagi ini menjadi sia-sia, tapi biar hari ini yang sakit Tuhan sembuhkan, yang bersedih Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Roh Kudus, kami membuka hati dan diri kami selebar-lebarnya. Berbicaralah dan berkaryalah Tuhan, supaya semua kami hari ini mengalami Tuhan dan dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Kami siap Tuhan dan firman Tuhan. Pakailah hamba-Mu yang hina dina ini untuk menyampaikan firman-Mu. Bukan hanya untuk jemaat, tapi untuk hamba-Mu ini Tuhan berbicara. Terpujilah nama-Mu Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom. Shalom. Ada sukacita pagi ini, amin. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Tema kita hari ini adalah berjaga-jaga, waktu cepat berlalu. Ya, berjaga-jaga, waktu cepat berlalu. Kita sama-sama buka Bapak Ibu sekalian Roma 13 ayat 8 sampai Roma 14 ayat 4. Kita baca secara bergantian ya Bapak Ibu sekalian. Saya ayat yang ke-8, Bapak Ibu ayat yang ke-9, demikian seterusnya sampai Roma 14 ayat 4. Sudah ketemu? Yang udah ketemu bilang amin. Amin. Udah semua ya. Roma 13 ayat 8 sampai Roma 14 ayat 4. Kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hari sudah jauh, malam telah bersiang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukkan. Jangan dalam percabulan dan hawa. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapat. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan. Sebab Allah telah menerima orang itu. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jauh? Itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri, karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Amin. Bapak Ibu sekalian, menarik sekali lagu kita tadi sebelum lagu firman. Masih ingat lagunya apa tadi? Berdoa dan berjaga ya Bapak Ibu sekalian. Cocok sekali ya, berdoa dan berjaga-jaga. Lalu Pak Robi sambung lagi tengah dunia yang penuh dengan penderitaan, kecobaan untuk orang Kristen dan lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian, mungkin Bapak Ibu tahu ya, di Nigeria belakangan ini ada penderitaan yang begitu besar terhadap saudara-saudara kita. Dari bulan Januari sampai bulan Agustus itu ada 7.000 orang Kristen yang mati dibantai di Nigeria. Per hari sampai hari ini di Nigeria ada 30 sampai 32 orang Kristen setiap hari mati dibantai oleh kelompok Islam radikal. Nah, Bapak Ibu sekalian, pencobaan yang seperti ini itu pencobaan yang kelihatan, dan gak ada berita yang ngomongin orang Nigeria meninggalkan imannya kepada Yesus Kristus karena penderitaan.
Kita dari abad pertama orang Kristen selalu ditindas, selalu menderita. Penderitaan fisik justru seringkali membuat orang Kristen jadi semakin kuat. Gimana? Ada ya? Itu kayak sebuah keniscayaan yang gak bisa dihindari. Penderitaan fisik itu membuat kita justru semakin aku mau bertahan, aku mau Tuhan. Bapak Ibu, hari ini kita tidak lagi berdoa dan berjaga untuk hal-hal yang demikian, khususnya di Indonesia ya. Jarang ya kita dibubarkan, walaupun sering juga ya sebenarnya, tapi maksudnya kita nggak alami itu. Hari ini yang jadi hal yang harus kita jaga-jaga itu bukan itu. Setan yang kelihatan, yang nampak gitu, yang wah, gitu. Itu setan kelas C. Setan yang menyiksa tubuh itu juga setan yang masih kelas C. Setan yang pintar, yang kelasnya di atas itu adalah setan yang mempengaruhi pikiran kita. Dan hari ini yang kita hadapi itu bukan setan yang ciluk banget, tapi setan yang mempengaruhi pikiran kita. Lewat apa Bapak Ibu sekalian? Betul? Lewat sosial media, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, menurut Gemini ya, Gemini ini adalah AI-nya Google. Menurut Gemini, rata-rata anak muda hari ini menghabiskan waktu 4-7 jam per hari untuk bermain medsos atau games. Artinya, kalau waktu ini dijumlah, maka 1 tahun anak-anak muda bisa menghabiskan 61 sampai 106 hari, Bapak Ibu sekalian. Itu 1 sampai 3 bulan per tahun. Baik, main HP itu selama 3 bulan selama 1 tahun. Wah, waktunya terbuang 3 bulan dari 1 tahun, Bapak Ibu sekalian. Hanya karena sosmed dan game. Mengejutkan? Tentu saja tidak, karena kita pun sama. Pertama, kenapa anak-anak ini begitu candu kepada HP? Mungkin pertama, Bapak Ibu sekalian, karena dunia digital memberikan dopamin, sedangkan dunia nyata menuntut kedisiplinan. Dopamin yang saya maksud di sini itu adalah hormon yang mendorong rasa senang dalam diri orang. Biasa hormon ini kita dapatkan waktu kita pelukan sama pasangan kita, waktu kita ngobrol sama anak kita, waktu di mobil kita sambil nyetir. Oh, anak kita cerita itu di sekolah ada cewek yang aku lagi taksi, ada cowok yang aku lagi taksi. Itu dopamin kita diproduksi dan kita happy waktu kita ngobrol sama teman-teman, ngumpul makan sama teman, itu dopamin terproduksi. Tapi Bapak Ibu sekalian, hari ini HP, gadget itu memberikan dopamin semu yang menggantikan dunia nyata. Dan inilah yang hari ini anak-anak kita cari. Otak dilatih untuk mencari sensasi cepat. Tapi relasi nyata butuh waktu, kesabaran, dan kadang membosankan. Akibatnya banyak anak muda kehilangan ketahanan emosi untuk hubungan jangka panjang. Ini bahaya sekali. Lalu kedua, Bapak Ibu sekalian, kenapa anak-anak dan kita candu? Kedua, mungkin juga karena dunia nyata tak memberi teladan kehadiran. Karena dunia nyata tak memberi keteladanan kehadiran. Banyak anak muda tumbuh dalam keluarga yang sibuk, rumah yang sunyi, atau gereja yang terlalu formal dan kaku. Maka mereka mencari komunitas di dunia digital, tempat orang terlihat lebih hangat, lebih nyata. Tapi ini adalah paradoks yang menyedihkan sekali, karena mereka mencari kehadiran lewat ketidakhadiran. Jadi bukan hanya anak kita yang memang kecanduan, tapi bisa juga karena kita tidak pernah menyediakan waktu sampai mereka mencari orang yang mau memberikan waktu dalam ilusi dunia maya. Bapak Ibu sekalian, di sekolah ada seorang anak kelas 12. Waktu dia kelas 11, saya ngobrol-ngobrol sama dia. Dia bilang, saya punya pacar Pak. Oh ya, siapa pacarmu? Cantik? Orang mana? Ya. Lalu dia bilang, oh pacar saya kenalnya dari game Pak. Boleh gak sih Pak orang Kristen pacaran sama perempuan yang dikenal dari game? Oh, saya bilang boleh saja, yang penting kamu harus jalankan nilai-nilai Kristen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Nah, oh gitu ya Pak, makasih ya Pak nasihatnya ya, saya doain ya Pak semoga langgeng katanya gitu ya. Ya. Setelah itu waktu dia naik kelas 12 awal, saya dengar dia pacaran dengan seorang anak perempuan di kelas. Saya, wah ini anak tidak putus dari pacar online-nya ya. Nah setelah itu Bapak Ibu sekalian, nggak berapa lama kemudian saya dengar lagi
ternyata anak ini putus dari pacar yang sekelas sama dia ini. Lalu karena saya penasaran, saya datangi dia, terus saya panggil dia, yuk sini ngobrol. Kamu putus dari pacarmu itu, kelas sama kamu itu. Iya Pak. Kenapa kamu putus? Dia bilang capek Pak, dia egois, gak pernah ngertiin saya. Terus saya ngobrol-ngobrol, terus akhirnya saya tanya, terus kamu mau ngapain setelah ini? Kamu putus ini, apa yang kamu lakukan? Bapak Ibu tahu dia bilang apa? Saya mau balikan lagi sama pacar online saya. Karena saya penasaran, saya tanya dia, kamu pacaran online, kamu pernah video call sama dia, kamu pernah janjian ketemu sama dia, kamu pernah telepon sama dia, kamu pernah kirim-kiriman foto sama dia enggak? Karena sekarang tren anak muda itu kirim foto ya, kalau zaman Bapak Ibu mungkin belum bisa kirim foto, kirim-kirim surat ya. Kalau sekarang, aku lagi makan nih, cepet, aku lagi sama papa, cepet gitu ya. Nah gitu, saya tanya gitu. Terus anak ini jawabannya mengejutkan sekali, dia bilang, apa namanya? Sekalipun ketemu langsung ataupun video call saja. Saya lalu terkejut, lalu saya bilang sama dia, loh, kalau dia laki-laki gimana? Kamu mau sama laki-laki? Dia bilang, ya enggak Pak, dia cewek, saya yakin. Lalu saya nasihati dia, Bapak Ibu sekalian, kenapa ya anak ini melakukan hal itu? Kenapa dia tenggelam di dalam relasi palsu ini? Karena anak ini tidak menemukan relasi asli di dunia nyata, jadi dihabiskan waktunya di dunia maya untuk punya relasi fiksi. Kasihan sekali. Nah Bapak Ibu sekalian, ada dua masalah di sini. Yang pertama, anak-anak masa ini tidak menghargai waktu, dan yang kedua, kita orang dewasa tidak sadar bahwa kita harus memberi waktu mereka. Kita harus memberi waktu. Kita lihat video ini ya Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, kita hidup seolah waktu tangan habis, seakan pasti besok masih ada kesempatan lagi. Padahal waktu itu hanya akan jadi waktu. Waktu itu akan jadi waktu itu saja, dan waktu itu tidak akan pernah kembali lagi. Karena itu Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita mau sama-sama belajar bagaimana sih cara gunakan waktu dengan baik. Nah Paulus dalam bagian ini sedang menasihati jemaat Roma agar orang Kristen memiliki dua hal. Pertama, tanggung jawab sosial dan keluarga negara. Kedua, orang Kristen selalu punya hutang yang tak akan pernah bisa dilunaskan kepada sesama, yaitu kasih. Paulus mengingatkan, waktunya sudah dekat.
Tuhan akan segera datang. Kita harus menjalankan dua hal tadi. Nah, dalam Alkitab, Bapak Ibu sekalian, ada dua kata Yunani untuk waktu yang seringkali dipakai. Yang pertama adalah kronos dan yang kedua adalah kairos. Kronos menunjukkan pada waktu yang berjalan secara terus-menerus teratur, jam, hari, bulan, tahun, dan lain sebagainya. Kronos ini yang kita kenal sebagai kronologi. Ya, jadi waktu yang terus berjalan, kronologi. Ini ngomongin soal kuantitas waktu. Sementara kairos itu menunjukkan pada kualitas waktu, yaitu saat atau musim yang penting dan penuh makna di mana Allah bekerja dan manusia dipanggil untuk merespon. Jadi kronos dan kairos itu berbeda. Kronos itu kuantitasnya, waktu yang berjalan, kronologi. Sedangkan kairos adalah waktu Tuhan. Waktu Tuhan. Kadang-kadang kita pakai kairos itu untuk ngomong kayak gini, aduh saya belum dapat kerjaan sampai hari ini. Tunggu kairos Tuhan ya. Kadang-kadang kita ngomong saya lagi berhubungan dengan keluarga. Tunggu kairos Tuhan ya. Tunggu waktunya Tuhan, itu kairos. Itu ya, itu kairos maksudnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita di dalam Roma 13 ayat 11, Paulus memakai kata kairos untuk menegaskan bahwa kita sedang hidup di waktu yang genting secara rohani. Ketika keselamatan sudah mendekat dan kita dipanggil untuk tidak menunda kasih maupun tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Karena itu jangan sia-siakan waktu dan jangan tidak memberi waktu. Ini adalah momennya, this is the time. Ini adalah kairos yang Tuhan berikan, tidak boleh ditunda-tunda lagi. Mungkin Bapak Ibu akan berpikir, kairosnya kayaknya belum sekarang, kairosnya sepertinya nanti deh. Bapak Ibu sekalian harus ingat, kairos itu ada di dalam kronos. Tanpa ada kronos tidak akan ada kairos. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, maksud Paulus di sini adalah bukan dia hanya ngomongin kedatangan Tuhan kedua kali akan datang, tapi dia lagi ngomongin kalau kamu mati nanti tidak ada lagi waktu untuk melakukan kebaikan. Nah, karena itu Paulus bilang selagi ada waktu, selagi masih terang, kamu berbuatlah yang baik dan kasihilah sesamamu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita harus sadar Tuhan datang kedua kali, kita nggak tahu kapan, tapi kita yang pasti kita akan mati. Yang pasti waktu kita akan berakhir. Kapan? Hari ini, besok, lusa, hari. Bagaimana kalau waktu kita besok berakhir dan kita tidak pernah meluangkan waktu untuk orang-orang terkasih kita? Sedih sekali. Akan menjadi sebuah penyesalan. Nah, selanjutnya istilah yang ribet ini, kairos, kronos, kita akan sebut sebagai waktu yang sebentar. Dan saya tidak akan membicarakan soal pemerintah atau apapun yang terlalu jauh, karena Paulus ngomongin soal pemerintah tadi sedikit ya. Saya akan bicara soal orang-orang terdekat kita. Bisa nggak kita mengasihi mereka di waktu yang sebentar ini? Jadi saya mau bilang, perhatilah orang yang ada sekitarmu selagi masih ada waktu. Jangan habiskan waktu untuk hal-hal tak berfaedah seperti sosial media yang tadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana cara kita menggunakan waktu yang sebentar ini dengan bijak? Yang pertama, kita buka sama-sama Alkitab kita baca ayat 8 sama-sama, pasal 13 ayat 8, Bapak Ibu sekalian. Kita baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Poin yang pertama adalah jangan jadi orang yang suka berhutang. Hutang yang saya maksud di sini bukan hutang finansial, pinjol, kartu kredit dan lain sebagainya. Ini adalah topik yang berbeda. Hutang yang saya maksud di sini adalah jangan sampai kita tidak melakukan tanggung jawab kita sampai akhirnya kita berhutang kepada orang-orang sekitar kita. Jangan berhutang bukan sekedar ekonomi atau finansial, tapi tanggung jawab moral dan spiritual. Kalau kita baca teks ini secara keseluruhan, Paulus sebenarnya sedang memerintahkan kita untuk hidup dengan kasih dalam wujud tanggung jawab di dalam waktu yang sebentar. Jangan berhutang tanggung jawab kepada siapapun. Berikan saja apa yang seharusnya memang kita berikan kepada siapa yang selayaknya menerima. Bapak Ibu sekalian, saya ini orang yang sangat payah dalam hal manajemen. Saya baru belajar manajemen, Bapak Ibu sekalian. Setelah sibuk sana sini, melayani sana sini, saya baru sadar
Gua ini payah banget dalam memanage waktu dan jadwal gua. Kalau ada si A datang, tolong nggak usah ini, oh iya boleh saya bantu. Si B datang, tolong nggak usah lakukan ini, oke saya bantu. Sampai akhirnya saya kerjakan semua, tapi semuanya tidak maksimal. Karena itu Bapak Ibu sekalian, saya akhirnya sadar dan akhirnya saya harus perbaiki, saya harus koreksi. Kenapa? Karena saya harus bisa memanfaatkan waktu dengan baik dan dengan benar. Tidak boleh waktu disia-siakan dengan berantakan. Karena itu udah 2 bulan ini Nyetap saya beli udah lama sekali Bapak Ibu sekalian, dari tahun 2018. Tapi ini cuma tergeletak di rumah untuk nonton Netflix saja sekali-sekali atau untuk Yoel nonton sekali-sekali. Nah, tapi karena saya sadar saya banyak sekali, akhirnya tab ini saya bawa kemana-mana sebagai note saya, catatan saya, jadwal saya. Ini harus catat, ini harus. Nah, kita sebagai orang Kristen harus teratur, harus benar-benar bisa memanage waktu dengan baik supaya jangan jadi orang yang menyia-nyiakan waktu. Nah Bapak Ibu, untuk tahu apa yang menjadi tanggung jawab kita masing-masing, kita harus bisa mengidentifikasi dulu. Saya ini siapa? Saya ini siapa? Apa yang harus saya lakukan? Kalau saya hanya berpikir saya adalah guru agama, saya adalah hamba Tuhan, maka saya sibuk di sekolah, saya pulang sore, lalu sampai di rumah, saya mengerjakan lagi pekerjaan sekolah, saya mengoreksi pekerjaan sekolah tanpa menghiraukan anak dan istri saya. Itu menjadi salah karena saya tidak tahu siapa diri saya. Kalau saya hanya tahu diri saya adalah ayah, maka saya mengabaikan pekerjaan saya mengabaikan pelayanan saya, maka saya pun akan salah dalam mengatur waktu. Karena di tempat kerja, di gereja, pikiran saya hanya anak istri saya. Nah karena itu Bapak Ibu sekalian, kita harus tahu saya siapa, apa tanggung jawab saya, apa hutang saya. Seorang ayah yang bekerja keras mencari nafkah, tapi jarang hadir untuk mendengar isi hati anaknya. Ia tidak berhutang uang, tapi berhutang pelukan dan doa. Seorang suami yang terus menunda berbicara dari hati ke hati dengan istrinya. Ia pikir semuanya baik-baik saja, padahal istrinya menanggung kesepian. Ia tidak berhutang uang, dia berhutang perhatian dan kehadiran emosional. Seorang istri yang sibuk dengan urusan rumah dan pekerjaan, sampai lupa menyapa suaminya dengan kata-kata yang lembut. Ia berhutang penghargaan dan kelemahan. Kadang-kadang istri kalau udah capek di kantor, dia sampai di rumah dia marah-marah sama suaminya. Ini kenapa berantakan di kamar, kenapa kayak begini, kenapa kamu jadi suami bagaimana? Kita sebagai istri tidak boleh begitu Bapak Ibu sekalian. Ibu-ibu ya kok Bapak Ibu, memang ada bapak-bapak yang istri salah ya. Ibu-ibu sekalian, kita tidak boleh begitu. Kita harus lembut kepada suami. Suami karena udah terlalu sibuk bekerja, dia sampai rumah dia nggak mau urus anaknya lagi, dia nggak mau sapa istrinya lagi, dia mandi lalu dia tidur. Bapak Ibu mau menikah untuk apa? Kalau Bapak Ibu tahu diri Bapak Ibu sekalian, maka Bapak Ibu harus tahu Bapak Ibu berhutang kepada istri dan anak Bapak Ibu di rumah. Bapak Ibu sekalian, saya tunjukin satu video. Jadi minggu lalu Yoel itu sakit Bapak Ibu sekalian, dia demam ya. Lalu berapa waktu dia minta pizza gitu ya, berapa waktu dia minta pizza. Tapi kita nggak beliin karena kadang-kadang kalau dibeliin dia nggak jadi mau gitu. Karena ya sayang udah dibeliin tapi dia nggak mau makan. Tapi berapa minggu dia minta pizza, mama saya udah bilang ya beli pizza, dia minta pizza sampai akhirnya sakit, terus ya udah deh beliin. Ya. Nah akhirnya dia mau makan, ternyata dia emang benar-benar kepengen makan pizza, jadi dia makan. Nah lalu hari Selasa dia mulai udah nggak demam, mulai sembuh, mulai seger, dia mulai lagi. Saya bingung juga ini sakit nggak sakit tetap rusuh gitu ya, puji Tuhan ya. Sampai Selasa dia mulai nggak demam, terus mulai perutnya mulai enakan gitu ya, terus kita malam-malam berdoa terima kasih Tuhan untuk kesembuhan yang ya, sudah selesai. Hari ini orang makan apa ini? Terus makan nanti ya, terus makan makan sekarang dia mau habis Ada deh, tinggal satu kita itu. sekarang dia mau tolong ya dimakan terus Amin. sebelum amin Amin. boleh Amin. Nah, tidak Bapak Ibu.
kalau kita udah dewasa, kalau dia udah dewasa, dia akan ingat, oh iya dulu papa ajak aku berdoa tiap malam ya. Sekarang aku harus berdoa sekarang. Bagaimana kalau kita sebagai ayah, sebagai ibu tidak pernah membayar hutang kita kepada anak-anak kita, Bapak Ibu sekalian? Kasihan mereka. Kasihan. Nah karena itu Bapak Ibu sekalian, kita harus tahu siapa diri kita. Siapa diri kita? Kepada siapa kita berhutang? Kepada siapa kita harus membayar hutang kita ini? Nah Bapak Ibu sekalian, bagaimana tanggung jawab saya sebagai anak? Anak yang sudah dewasa sibuk dengan pekerjaan dan keluarga sendiri, sibuk cari uang, sibuk pacaran, sibuk cari harta sana sini untuk tabungan menikah, tapi mereka lupa bahwa mereka sedang berhutang kepada orang tua mereka. Mereka berhutang sapaan sederhana yang bisa menenangkan hati orang tua yang anak-anak muda yang ada di sini. Ketahuilah orang tua itu selalu menunggu. Mereka mau tahu kabarmu, anak saya lagi di mana. Sampai kapanpun orang tuamu adalah orang tuamu. Sampai setua apapun kamu tetap anak mereka. Karena itu kamu tetap berhutang untuk memberikan kabar kepada mereka. Anak yang merasa tidak perlu mengucap syukur pada orang tua telah banyak berkorban, ia berhutang ucapan terima kasih dan penghormatan kepada orang tua. Bapak Ibu, kasihlah orang yang ada di sekitarmu selagi masih ada waktu. Paulus berkata, hari sudah jauh malam, telah hampir siang, sebab itu marilah kita tanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Kita harus tinggalkan semua perbuatan yang tidak bertanggung jawab. Kita harus hidup bertanggung jawab. Kita harus bertobat. Kita harus hidup dalam terang, karena waktu itu sebentar saja. Bapak Ibu sekalian, berikanlah kepada siapa yang pantas dan seharusnya menerima. Jangan berhutang apapun kepada orang-orang yang Anda kasih. Bapak Ibu, dalam konteks berjemaat, saya hutang apa ya? Dalam berkonteks jemaat di gereja ini, tentu saja kita punya hutang kepada Tuhan yang harus kita bayar. Bapak Ibu sekalian, memang kita ke gereja adalah ungkapan kasih kita kepada Tuhan, tapi kita tidak boleh lupa kita adalah penghutang Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kita ditebus oleh darah Kristus yang mahal. Karena itu kita harus hidup memuliakan Tuhan. Kita berhutang kepada Tuhan untuk melayaninya seumur hidup kita. Kita punya tanggung jawab yang harus kita kerjakan. Seorang pelayan yang rela mengorbankan waktunya untuk melayani Tuhan, latihan tiap hari Sabtu, melayani dengan giat, lalu merasa saya tidak berhutang kepada Tuhan, lalu merasa sepertinya saya sudah memberikan semuanya untuk Tuhan. Bapak Ibu ketahuilah, Tuhan mau lebih daripada itu. Tuhan mau semua hidupmu untuk melayani Tuhan. Tuhan tidak mau setengah-setengah. Tuhan mau seluruh hidup kita untuk Tuhan. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu, kita mungkin sering mendengar ya, kasih 10% untuk Tuhan, ke rumah Tuhan. Kasih 10% ke rumah Tuhan, untuk Tuhan. Perpuluhan tiap bulan. Bapak Ibu tahu nggak? Perpuluhan itu sudah tidak perlu dilakukan lagi di perjanjian baru. Itu sudah dibatalkan, sudah selesai di atas kayu salib. Di perjanjian baru bukan 1/10 yang Tuhan mau. Di perjanjian baru semua hartamu adalah milik Tuhan. Kita kasih 10% untuk gereja hari ini, lalu 90% kita pakai untuk foya-foya sesuka hati kita. Itu adalah dosa besar, Bapak Ibu sekalian. 90% sisa harta kita pun adalah milik Tuhan. Waktu kita pakai uang itu kita harus pikir, kita bayar uang sekolah anak kita harus pikir, Tuhan, ini bukan untuk anakku, ini bukan untuk aku gengsi, tapi ini adalah untuk kemuliaan Tuhan. Waktu kita kasih uang ini untuk orang tua kita nggak boleh pikir supaya orang tua kita bisa senang-senang. Tapi kita harus pikir, Tuhan, aku kasih ini adalah untuk kemuliaan Tuhan sebagai bentuk tanggung jawabku dalam menggunakanmu. Bapak Ibu sekalian, kita dipanggil untuk memberikan semuanya kepada Tuhan karena kita memiliki hutang kepada Tuhan. Waktu kita memuji Tuhan, kita pikir kita sudah memuji dengan suara yang baik. Tuhan, suara saya lebih baik daripada yang lain. Suara saya lebih keras daripada yang lain. Saya lebih banyak waktu di gereja daripada yang lain. Saya lebih banyak waktu memikirkan pelayanan di gereja daripada yang lain. Tapi sebenarnya Tuhan mau semuanya. Mungkin kadang-kadang kita lupa, terlalu sibuk pelayanan, tapi kita lupa
mengkoneksikan diri kita dengan Tuhan. Waktu memberikan persembahan, kita hanya memberi siap-siap kasih. Tapi gak ada lagi hati yang mau Tuhan, bulan ini agak seret Tuhan, tapi aku tetap mau konsisten kasih. Aku berikan ini dengan keikhlasan hati. Tuhan pakai ya untuk perluas derajat Tuhan. Sekarang kita nyanyi datang ke gereja, gak pernah lagi kita bilang, Tuhan, kuduslah Engkau Tuhan, sucilah Tuhan, terpujilah namamu. Pujian kita hanya keluar dari bibir saja. Kita tak pernah mengkoneksikan diri kita kepada Tuhan. Padahal yang Tuhan mau itu adalah koneksi pribadi kita dengan Tuhan. Waktu kata-kata di lagu itu terucap dari mulut kita, masihkah itu sungguh-sungguh keluar dari dalam hati kita? Atau sebenarnya pikiran kita sedang melayang, setelah ini saya makan siang apa? Setelah ini saya pergi kemana dengan anak istri saya? Bapak Ibu, Tuhan mau ketika kita beribadah, kita koneksikan hati, pikiran kita kepada Tuhan. Tuhan, terpujilah namamu Tuhan, ditinggikanlah namamu Tuhan, soraklah haleluya. Itu semua Tuhan mau keluar dari dalam hati. Bapak Ibu sekalian, 2 minggu lalu ketika sedang di rumah duka ya, di rumah duka waktu itu adiknya Ai Maria, cicinya Ai Maria ya, adik cicinya Ai Maria meninggal. Saya ketemu dengan anak Ai Maria yang paling kecil ya, namanya Siko Irwin ya. Menarik sekali ya, waktu ketemu dia orangnya nyentrik, ya, pakai kalung-kalung besar. Ternyata dia orang Ortodoks Yunani. Saya senang sekali bisa ketemu dengan orang dari gereja Ortodoks. Kita ngobrol-ngobrol ya. Setelah ngobrol-ngobrol lalu dia bilang, kok gerejanya di mana? Oh, ada di sini. Itu dari jam berapa? Wah, itu dari pagi. Bisa 6 jam ibadah, 6 jam sampai 8 jam Bapak Ibu sekalian. Wah, saya kaget benar. Ibadah gereja Ortodoks 6 jam sampai 8 jam. Ibadah Kalam Kudus 1,5 jam jemaat yang itu. Bapak Ibu sekalian, lalu saya renungkan bagaimana bisa mereka ibadah sampai 8 jam. Saya yang hamba Tuhan aja dipaksa 8 jam. Udah sakit kan pasti Bapak Ibu. Udah gak tahan. Ini mereka beribadah 8 jam. Waktu ngobrol sama Siko Irwin ini, waduh, pengetahuan cara gerejanya luar biasa Bapak Ibu sekalian. Orang Ortodoks. Lalu Bapak Ibu sekalian, minggu lalu ada teman saya, dia orang IKBJ sama dunia, hamba Tuhan juga, hamba Tuhan. Lalu dia punya pacarnya adalah orang Tiberias Bapak Ibu sekalian. Bertentangan sekali ya, orang Injil dan orang Kristen. Lalu sampai akhirnya pacarnya ini bilang, gua bosen ikut gereja lu terus sekali-sekali ikut gereja. Akhirnya teman saya ikut pergi ke Tiberias. Lalu setelah dari Tiberias mereka ke gereja sama-sama. Bukannya teman saya ini suka cita, dia chatting saya malah curhat sama saya soal pacarnya Bapak Ibu sekalian. Saya juga bingung, lu dari gereja kok curhat sama gua gitu ya. Lalu dia cerita Bapak Ibu sekalian, bro, gua kesal banget hari ini. Lu tahu gak bro, di Tiberias itu satu lagu itu bisa diulang sampai belasan kali bro. Dan mereka semua menikmati, ada yang nangis, ada yang puji Tuhan angkat tangan. Gue udah sakit kepala gue mau tinggalin rasanya gereja. Jadi nyanyi berulang-ulang Bapak Ibu sekalian. Dari soraklah haleluya, ayo 50 kali lagi soraklah haleluya gitu. Dan mereka semua menikmati. Lalu Bapak Ibu sekalian, bulan Juni kemarin GRI Kebonjeruk ya, Gereja Reform mengadakan KKR besar di wilayah Jakarta Barat. Jadi anak-anak SMA dari wilayah Jakarta Barat, dari SD sampai SMA itu dipisah 2 kali ibadah KKR. Jadi dijemput mereka, dibawa, dikasih makan siang dan lain sebagainya untuk pergi ke hallnya Moldaan Motor. Itu ada hall di Moldaan Motor di situ. Mereka sewa, mereka bawa, mereka sewa bus dan lain sebagainya. Teman saya salah satu pengurusnya cerita, lu tau gak bro, beberapa bulan sebelum acara ini orang-orang kaya itu berkumpul, mereka berlutut di hall itu, mereka berdoa sama-sama. Gua pun ikut di sana. Terus mereka berdoa, Tuhan mau apa untuk anak-anak muda di wilayah Jakarta Barat. Mereka berdoa, mereka berlutut minta pertolongan Tuhan. Setelah itu Bapak Ibu sekalian, akhirnya mereka mengkonfirmasi, oke, Tuhan mau kita mengadakan KKR, mau ada kebangunan rohani di Jakarta Barat, kita harus keluarkan dana 600 juta. Lalu akhirnya Bapak Ibu sekalian mereka berdoa, mereka buat janji. Malam itu juga Bapak Ibu sekalian,
600 juta itu. Lalu Bapak Ibu sekalian, bukan hanya itu, orang-orang kaya ini bukan hanya kasih uang Bapak Ibu sekalian. Orang-orang kaya ini tahu nggak Bapak Ibu sekalian, mereka pakai mobilnya untuk menjemput anak-anak dari sekolah-sekolah negeri. Jadi anak-anak sekolah negeri dijemput pakai Alfa. Supirnya itu bukan supir orang kaya ini, tapi orang kaya itu yang jadi supir untuk anak-anak itu. Sampai begitunya mereka melayani. Kenapa ya? Lalu saya pikir, kenapa ada orang-orang itu? Orang kaya, kenapa mau sampai-sampai jadi supir untuk anak-anak sekolah negeri yang habis belajar, habis olahraga, bau keringat masuk mobil mahal? Kenapa ada orang-orang yang nyanyi pujian sampai puluhan kali tapi mereka menikmati? Kenapa ada orang-orang yang bisa beribadah sampai 6 sampai 8 jam? Saya renungkan, saya pikir apa ini mabuk agama? Tapi saya harus bertobat, itu bukan mabuk agama. Bapak Ibu, lalu beberapa waktu setelah itu saya chatting teman saya yang hamba Tuhan. Saya bilang, bro, sepertinya bukan mereka yang salah, sepertinya kita yang salah. Kita tidak lagi menikmati kehadiran Tuhan, kita tidak lagi menghargai kehadiran Tuhan, kita tidak lagi mengkoneksikan diri kita kepada Tuhan, sehingga semua ibadah itu hanya legalitas belaka. Bapak Ibu, Tuhan gak mau. Tuhan mau ibadah kita itu murni dari dalam hati kita. Tuhan mau ibadah kita adalah ibadah yang sungguh-sungguh berasal dari hati kita, yang terkoneksi kepada Tuhan. Bapak Ibu, ini adalah hutang kita kepada gereja ini. Ini adalah hutang kita kepada Tuhan yang harus kita bayar. Kita tidak boleh berhutang kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, menarik sekali ya kalau kita ke perjanjian lama sedikit. Ada 2 tokoh dalam Alkitab yang Tuhan tawarkan apa saja. Ini tahu siapa? Apa aja yang kamu mau akan aku berikan. Siapa 2 tokoh ini Bapak Ibu? Yang pertama siapa? Salomo. Udah clear ya, udah jelas ya. Yang kedua adalah Daud. Papa anaknya, 2 orang ini Tuhan tanya, kamu udah jadi raja, apa aja aku akan berikan kepadamu. Salomo waktu ditanya itu dia jawab apa Bapak Ibu sekalian? Dia mau apa? Dia mau iman. Akhirnya dia jadi orang yang paling berhikmat di muka bumi. Sampai hari ini tidak ada orang yang seperti Salomo. Tapi di dalam hikmatnya dia tenggelam dan akhirnya dia menyembah berhala-berhala. Tapi Daud, Bapak Ibu sekalian, Daud berbeda. Waktu Tuhan tanya, Daud, kamu mau apa? Apapun akan kuberikan kepadamu. Lalu Daud jawab ini Bapak Ibu sekalian, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan Bapak Ibu sekalian, kalau malam ini Tuhan datang kepada Bapak Ibu, lalu Tuhan tanya, kamu mau apa aja akan kuberikan, apa yang akan Bapak Ibu minta? Apakah Bapak Ibu akan berkata kepada Tuhan, ajar aku pakai waktu dengan baik, dengan bertanggung jawab atas apa yang Tuhan percayakan kepadaku, anak, suami, istri, orang tua, dan relasi dengan Tuhan. Jangan biarkan Tuhan aku berhutang kepada orang. Biarkan aku memakai waktu yang singkat ini untuk melakukan tanggung jawabku sebagaimana siapa diriku. Bapak Ibu sekalian, jangan datang ke gereja lalu hanya komentar sana sini. Panaslah, khotbahnya lama lah, ujiannya bosan. Bapak Ibu sekalian, kita harus sadar kita adalah anggota tubuh Kristus di gereja ini. Boleh mengkritik, boleh mengkomentari, harus, tapi harus jadi bagian dari perubahan di gereja. Kalau masih panas, solusinya bagaimana? Panas ini, kita harus ngapain? Ayo sama-sama kita bangun gereja. Jangan komentar lalu meninggalkan gereja ini. Di mana-mana Bapak Ibu sekalian sama, semua gereja sama, semua gereja isinya manusia berdosa yang luput dengan kesalahan. Kemanapun saudara lari, saudara akan bertemu dengan manusia yang sama. Pertanyaannya adalah, mau kita sama-sama membayar hutang kita kepada Tuhan? Mau nggak sama-sama kalau ada yang nggak beres kita beresin, bukan lagi? Mau nggak sama-sama kalau ada yang kurang kita cukupkan, bukan kita lagi? Bapak Ibu sekalian, ini panggilan kita, ini hutang kita kepada Tuhan
Kita tidak boleh lari dari gereja ini. Kita harus setia melayani Tuhan di tempat ini, memperbaiki gereja ini, membuat gereja ini menjadi gereja yang lebih baik. Bapak Ibu, nanti pulang dari gereja, waktu di mobil sama istri atau suami atau sama anak-anak, pertanyaan bukan lagi gimana enak nggak tadi ke gereja. Itu pertanyaan yang salah. Pertanyaan yang benar ketika pulang dari tempat ini adalah, Tuhan disenangkan gak tadi sama puji-pujian? Tuhan, Kau disenangkan gak Tuhan dengan persembahanku tadi? Tuhan, Kau disenangkan gak tadi aku dengan khotbah dengan baik? Itu adalah pertanyaan yang seharusnya kita tanyakan kepada Tuhan. Itu adalah pertanyaan yang harus kita tanyakan kepada Tuhan. Masih gak kita sadar kalau kita berhutang kepada Tuhan? Masih gak kita mau bertanggung jawab atas hutang kita? Bapak Ibu sekalian, lalu poin yang kedua, bagaimana cara kita menggunakan waktu yang sebentar ini dengan bijak? Yang kedua adalah kita harus memberi piutang pada orang yang membutuhkan. Kalau tadi kita harus apa Bapak Ibu sekalian? Yang pertama apa? Tidak boleh berhutang. Yang kedua, tidak boleh berhutang, tapi kita harus mempiutangi orang. Kita harus memberi piutang kepada orang yang membutuhkan. Roma 14 ayat 1 sampai 4 berbicara tentang bagaimana jemaat harus memperlakukan sesama orang percaya yang berbeda pandangan dalam hal-hal non-esensial iman, khususnya mengenai makanan dan hari-hari khusus. Paulus menasihati agar mereka yang disebut kuat dalam iman tidak menghina yang lemah, dan yang lemah tidak menghakimi yang kuat, karena masing-masing adalah hamba Allah yang akan dihakimi oleh Tuhan sendiri. Bapak Ibu, sederhananya apa sih? Kalau zaman dulu itu orang ributin soal makan, boleh makan babi nggak? Boleh makan ini nggak? Boleh makan itu keributan di tengah jemaat zaman dulu. Tapi sekarang kita semua makan babi, Bapak Ibu, kita semua enak banget babi ya. Jadi kita nggak ributin boleh makan babi nggak boleh makan babi, boleh semua makan, silakan. Tapi yang Paulus maksud di sini itu bukan hanya sekedar makanan. Yang maksud Paulus di sini adalah tidak usah ributin hal-hal yang kecil. Kenapa yang kecil harus ributin? Susah. Tidak usah menghakimi orang karena hal-hal kecil. Karena masalah pakaian kita berantem, karena masalah makanan kita berantem. Tidak boleh, tidak boleh. Ini yang Paulus mau sampaikan. Kita harus sungguh-sungguh menerima orang-orang yang imannya lemah, dan kita juga harus mengerti dan menerima orang-orang yang imannya kuat. Kita harus tahu ini, Bapak Ibu sekalian, kita harus tahu ini. Kesetiaan kepada Tuhan dan kasih terhadap sesama. Sebab yang menjadi hakim atas setiap orang bukanlah sesama manusia, tetapi Allah sendiri yang menerima dan meneguhkan mereka. Di dalam waktu yang singkat ini, kita dituntut untuk belajar menerima mereka yang berbeda dari kita. Kita dipanggil untuk memberi kesempatan bukan hanya untuk orang yang sama, tapi juga kepada mereka yang berbeda. Memberikan kesempatan yang berbeda bukanlah soal menambah waktu, tetapi mengubah cara kita memaknai waktu itu sendiri, mengubah cara kita hadir, cara kita mendengar, cara kita mencintai, terutama terhadap mereka yang paling membutuhkan waktu kita. Kadang-kadang Bapak Ibu kita merasa kita buang-buang waktu ya buat orang-orang yang agak susah. Kita buang-buang waktu buat orang yang agak susah. Tapi Bapak Ibu sebenarnya tidak, kita justru sedang mengkonversi waktu kita menjadi kasih yang hadir. Kita sedang mengkonversi waktu kita menjadi kasih yang hadir. Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang Bapak Ibu pernah ketemu nggak orang-orang yang kalau ketemu tuh dia ngomongnya tuh nggak berhenti-berhenti. Bukan orang yang suka ngomong, tapi orang yang suka curhat. Kalau ketemu orang ini bakal lama nih kayaknya. Pernah ya Bapak Ibu ya? Pasti pernah ya. Di sekolah sih ada satu orang PU ya, kalau ketemu dia, kalau main badminton saya, kalau kita main badminton sama dia gitu. Tapi kalau ketemu dia Bapak Ibu sekarang, wah, bisa dengerin itu setengah jam Bapak Ibu, setengah jam lebih kan. Pernah ya ketemu orang-orang kayak gitu. Bapak Ibu kalau ketemu orang kayak gitu, samperin atau menghindar? Samperin atau menghindar? Tergantung waktu ya, ini berarti masih ada kasihnya nih Bu Devi ya. Kalau ada waktu saya ladenin, kalau nggak ada waktu saya kabur. Bapak Ibu sekarang kadang-kadang kalau udah ketemu orang kayak gitu dari jauh gitu, dia lihat nggak nih? Gitu ya Bapak Ibu sekalian yang benar ya.
Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, ini Paulus mau bilang, Bapak Ibu sekalian, kita harus memiutangi orang-orang seperti ini. Harus memiutangi orang-orang seperti ini. Bapak Ibu, mungkin mereka itu merasa sepi. Mungkin mereka merasa tidak pernah diterima. Kasihlah 10 menit, Bapak Ibu sekalian. Mungkin 10 menit itu akan membuat mereka merasa lega, merasa ada yang mau dengar mereka, merasa mereka diterima dan dipulihkan. Ini yang Paulus mau kita kerjakan sebagai wujud kasih. Itu mungkin ada orang yang kayak begitu, tapi ada orang-orang bilang susah. Ada orang-orang lain yang susah. Mau kerja sama-sama dia susah. Mau ngomongin apa sedikit berantem. Mau bikin apa sedikit berantem sama dia. Nah ini juga Bapak Ibu sekalian, kepada orang-orang begini kita pun harus menerima dia, harus mengasihi dia. Susah nggak? Susah. Saya sendiri susah Bapak Ibu sekalian. Kadang-kadang emosi. Tapi Tuhan bilang, piutangilah orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang imannya lemah itu, Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah jadi kalau Bapak Ibu sekalian ada ketemu orang-orang seperti ini, atau Bapak Ibu merasa sini situ saya, Bapak Ibu harus sadar, kita semua harus mempiutang. Kita harus memberi waktu kita harus memberi diri kita di dalam waktu yang sedikit ini. Kita harus kasih. Kita nggak boleh tahan, kita nggak boleh tahan, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, seorang yang terkenal sekali ya, Bapak Ibu kasih tahu ya. Siapa ini Bapak Ibu? Mother Teresa. Dia bilang dia bukan dokter, dia bukan suster, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi dia bilang, saya tidak menyembuhkan, saya memberi waktu kepada orang lain bisa menyembuhkan hati Bapak Ibu sekalian. Dan itu Bapak Ibu sekalian, Paulus mengingatkan kita, jangan berhutang tapi piutangilah orang lain. Jangan berhutang apapun kepada orang lain, tapi berikanlah waktu kepada orang lain di dalam masa yang singkat. Saudara, kalau waktu kita singkat dan kairos Tuhan hadir dalam kronos kita, maka kita tidak bisa lagi hidup setengah-setengah. Paulus berkata, marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Artinya kita dipanggil untuk hidup di tempat terang, di mana tidak ada lagi ruang untuk pesta pora, kemabukan, hawa nafsu, perselisihan, dan iri hati. Tetapi panggilan ini bukan sekedar meninggalkan yang gelap. Panggilan ini adalah mengenakan sesuatu. Kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan terang. Ketika kita mengenakan Kristus, kita tidak lagi menghabiskan waktu untuk merawat keinginan-keinginan lama yang hanya menguras jiwa. Kita mulai memakai waktu untuk hal-hal yang memancarkan terangnya. Mengasihi, memaafkan, mendengar, menolong, menanti, dan mendengar. Maka marilah kita menutup hari ini dengan satu tekad. Selama waktu masih diberikan, selama hari masih disebut hari ini, kita ingin ditebus, kita ingin ditemukan sedang hidup dalam terang Kristus. Dan ketika waktu kita selesai oleh kedatangannya atau karena panggilannya, artinya kita mati, kiranya dia mendapati kita bukan dalam kegelapan, tetapi berdiri dalam terang mengenakan Kristus sekali. Amin Bapak Ibu sekalian.